Haleluya, saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan dalam ibadah khusus pada hari ini. Karena hari ini, saudara-saudara, kita telah sampai kepada peringatan Pentakosta, ya, tepat hari yang ke-50. Tuhan Yesus memenuhi apa yang Dia janjikan. Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, saudara-saudara, ketika peristiwa Pentakosta ini tidak saja janji Bapak Ibu digenapi, Roh Kudus dicurahkan, tetapi juga pada peristiwa Pentakosta ini gereja juga lahir. Itu yang saya katakan pada beberapa waktu yang lalu sebagai babak yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang merancangkan kehadiran gereja, Tuhan yang melahirkan melalui kuasa Roh Kudus. Persis peringatan itu jatuh pada hari Pentakosta, pada hari Minggu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur, kita patut bersukacita karena ada Roh Kudus yang menyertai perjalanan gereja, sehingga keberlangsungan pelayanan gereja akan terus bisa bergerak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan, sehingga seluruh rancangan itu pada akhirnya bisa digenapi dalam pelayanan gereja Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena itu sebelum saya menyampaikan lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara harus bisa semangat untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan saudara-saudara, biarlah api Roh Kudus itu terus membara di dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan lalu redup dalam kehidupan kita. Dengan leluasa beri tempat di hati kita untuk Dia terus bekerja. Sebab saudara-saudara, tanpa memberi tempat yang luas di hati kita bagi Roh Kudus bekerja, apa arti daya kita, saudara-saudara? Kita punya otot, punya otak, tapi tidak punya daya apapun kalau kita tidak ada Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita bersyukur Roh Kudus menjamin keberlangsungan pelayanan gereja. Dan tidak saja saudara-saudara Dia mengaruniakan, mendistribusikan karunia-karunia Roh-Nya, tetapi juga saudara-saudara, Roh Kudus itu Dia juga turut bekerja, ya, turut bekerja di dalam kita, ya. Jadi saudara-saudara, Dia bukan hanya sekedar pribadi yang memberi kuasa, memberi kemampuan, memberi karunia-karunianya lalu melepas begitu saja. Tidak, saudara-saudara. Dia sebagai pribadi, tapi Dia juga turut bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya. Karena itu saudara-saudara, mari kita merenungkan beberapa hal penting yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kelangsungan pelayanan gereja, termasuk kerja Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Pertama, kita akan membaca dulu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita demikian, saudara-saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu,
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang terpanggil, saudara-saudara tidak dibiarkan sendiri. Roh Allah diberikan kepada kita, dan Roh Allah itu turut bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, ya, artinya di sini bahwa panggilan kita itu harus kita pahami sebagai panggilan yang sesuai dengan rencana Allah. Artinya bahwa panggilan kita itu adalah panggilan untuk bergerak mengikuti apa yang menjadi rancangan-rancangan ilahi Tuhan. Itu sebabnya sadarilah kehadiran gereja itu bukan sebagai sekedar untuk menambah jumlah lembaga-lembaga yang ada di dunia ini, tidak. Gereja hadir, saudara-saudara, memiliki agenda-agenda yang khusus, agenda-agenda yang sudah disiapkan oleh Allah dalam rancangan-rancangan ilahinya. Dan itu sebabnya gereja tidak boleh bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri, harus mengalir dalam kehendak Roh. Saudara-saudara, satu hal, kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan tahu bahwa kita sebagai gereja juga punya kekurangan, juga punya kelemahan. Menyadari setiap kekurangan dan kelemahan, keterbatasan kita, Roh Kudus itu dianugerahkan kepada setiap kita supaya Dia itu membantu kita dalam segala kelemahan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi kita merasa sedih, jangan lagi kita merasa tidak mampu, jangan lagi kita merasa sudah gak punya daya apa-apa. Memang kalau segala sesuatu kita jalani dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa lemah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tahu sisi-sisi kelemahan kita, dan itu sebabnya Dia karuniakan kepada kita Roh Kudusnya supaya membantu setiap kita dalam segala kelemahan kita. Sehingga saudara, dalam menjalani rancangan-rancangan ilahi Tuhan, maka saudara-saudara, rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Saudara-saudara, jangan kita merasa berputus asa karena kita merasa tidak ada orang lain yang mau peduli dengan kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Jangan kita merasa karena orang lain cuek terhadap apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang-orang yang apatis, masa bodoh. Tetapi saudara-saudara, Roh Kudus sangat peduli dengan setiap kerja keras kita. Roh Kudus sangat peduli dengan setiap pelayanan kita. Roh Kudus sangat peduli dengan beban, berat, pergumulan, tantangan apapun yang sedang kita alami. Dan karena itu saudara-saudara, mari imani kehadiran Roh Kudus itu dan beri tempat seluas-luasnya di hati kita, biar Dia bekerja membantu kita, menolong kita di saat kita dalam titik kelemahan kita. Roh Kudus itu mampu menopang kita, mengangkat kita, sehingga saudara dan saya akan terus mengalami semangat karena ada Roh Kudus yang selalu bekerja bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
hal yang harus kita syukuri, kepedulian Allah memberikan Roh Kudus-Nya membuat kita tidak bisa beralasan untuk mundur. Tidak ada ruang bagi kita untuk berpikir mundur setapak jua pun. Yang ada kita akan terus maju, maju, dan maju. Amin, saudara. Sehingga apapun di depan kita, saudara-saudara, di tengah keletihan, kelelahan, ya, di tengah ketidakpedulian orang, ya, kita harus tetap bekerja bagi Tuhan. Mari saudara membiarkan diri terus kita bergandeng tangan untuk bisa melayani Tuhan, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan taruh di pundak kita. Nah, saudara-saudara, membantu dalam kelemahan kita memang di sini dikaitkan dengan panggilan Tuhan, dengan sederet rancangan-rancangan penyelamatan Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan pernah lagi kita mengeluh, terutama dalam melayani Tuhan. Mari kita terus berjuang sampai langkah yang terakhir. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu juga bekerja, saudara-saudara, bukan saja Dia itu akan menopang, memberi kekuatan kepada kita, tetapi kita juga harus tahu bahwa Roh Kudus itu menaruh orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipercaya dengan satu tugas-tugas yang khusus juga. Seperti halnya tugas yang diberikan kepada para penatua, tugas yang diberikan kepada para penilai jemaat, tugas yang diberikan kepada para gembala. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru ada dua istilah yang digunakan di situ yang dikenakan bagi para pemimpin jemaat lokal, ya. Yang pertama yaitu kata presbiteros, ya. Dan yang kedua adalah kata episkopos, ya. Presbiteros itu diterjemahkan sebagai penatua. Nah, sedangkan episkopos itu diterjemahkan sebagai penilai atau bishop. Nah, sebenarnya dalam fungsi baik presbiteros maupun episkopos, saudara-saudara, itu sama, yaitu menggembalakan jemaat. Jadi saudara-saudara, ini merupakan satu tim pelayanan pastoral dalam sebuah gereja. Nah, di lingkungan gereja kita, saudara-saudara, gembala itu tidak sendiri. Anggaran dasar memuat gembala itu dibantu oleh para majelis. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para majelis, para pengurus gereja itu memang dipilih karena sistem pemerintahan gereja kita adalah kongregasional, saudara, kongregasional sinodal, yaitu berdasarkan rapat kongres, saudara. Tetapi saudara ketahuilah bahwa pemilihan terhadap para pengurus gereja, pemilihan terhadap para majelis gereja itu tidak serta-merta berdasarkan like and dislike, tidak, saudara-saudara. Tetapi melalui satu pergumulan yang sungguh-sungguh kita membawa di dalam doa dan kita menyerahkan kepada kehendak Allah
lalu kita menyerahkan proses pemilihan itu berlangsung, dan saudara-saudara, ternyata siapapun yang telah dipilih itu adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menggunakan kita semua untuk memilih orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus jemaat. Saudara-saudara, fungsi pelayanan pastoral itu tidak sendiri. Jadi saudara-saudara, kita adalah tim pelayanan pastoral. Itu sebabnya jangan kita merasa itu kan sudah ada Pak Gembala, kan sudah ada Pak Pendeta. Enggak, saudara-saudara. Tuhan mau ingatkan kita kembali bahwa tugas, tanggung jawab, kepercayaan yang ada di pundak kita sebagai pengurus gereja, sebagai majelis, sebagai tua-tua, atau sebagai pengurus-pengurus komisi di dalamnya sekalipun, saudara, tidak ada kita yang berdiri sendiri. Kita dipilih, kita ditetapkan, dan Roh Kudus memberi kepercayaan pada setiap kita. Karena itu saudara-saudara, di tengah kesulitan pelayanan kita, saya berharap tidak ada satupun yang apatis. Semua harus segera bergegas untuk bisa bahu-membahu, untuk semua bisa bergandeng tangan, untuk semua bisa bekerja bersama-sama, melayani Tuhan, memelihara jemaat Tuhan, memelihara domba-domba Tuhan. Karena itu saudara, saya mengulang kembali bacaan kita, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Mari saya mendorong melalui mimbar ini kita bersinergi, ya, baik para majelis, para pengurus komisi, ya, para koordinator rayon. Mari kita bersinergi, kita memelihara jemaat, kita wujudkan rancangan-rancangan Tuhan atas gerejanya, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang berpangku tangan. Karena kita dikaruniakan Roh Kudus itu, supaya kita juga tidak merasa sendiri. Kita harus bisa bersama-sama saling memperhatikan dari semua komponen pelayanan kita. Karena tidak mungkin saudara-saudara, seorang gembala harus menyelesaikan seorang diri, ya, one man show, melakukan segala sesuatu sendiri, saudara-saudara. Karena itu kita harus bisa bersama-sama dengan dayung yang dipercayakan Tuhan. Kita akan mendayung bersama-sama, mendayung bersama-sama, sehingga laju pelayanan kita, saudara, tidak bergantung kepada seorang pribadi gembala, tetapi bersama-sama, karena kita adalah tim pastoral. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan bagi gereja. Tetapi kalau kita bisa bersinergi satu dengan yang lain, kita bergerak kepada arah yang sama, kita bergerak kepada tujuan yang sama, apa yang Tuhan sudah taruh visi itu di hati kita, dan saudara-saudara, kita lakukan misi ini secara bersama-sama. Saya tetap optimis kita akan dapat mencapai apa yang menjadi visi dan mimpi dalam pelayanan kita. Amin, saudara. Dan saudara, kalau kita tadi sudah bisa melihat di satu sisi jemaat-jemaat, ya, kita tidak sendiri, ada Roh Kudus. Di sisi yang lain, di sini para pengurus, para koordinator, para majelis bersama-sama dengan tim pelayanan mimbar, tim pelayanan pastoral ini, kita bersinergi. Ada Roh Kudus juga yang memberi kepercayaan kepada kita. Roh Kudus
Kudus juga yang menolong membantu kita, saudara-saudara, niscaya kita akan selangkah lebih maju dari yang sudah-sudah. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, Roh Kudus tidak saja membantu kepada jemaat, anak-anak Tuhan, tidak saja dia membantu kepada tim pastoral, majelis jemaat, pengurus gereja, ataupun koordinator-koordinator rayon, saudara-saudara. Tetapi tanpa sepengetahuan kita, Roh Kudus di luar sana, dia juga bekerja keras untuk menahan dari semua bentuk kejahatan, terutama juga kejahatan terhadap pelayanan gereja. Kita akan membaca satu bagian lagi, saudara-saudara, dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Saya baca demikian firman Tuhan. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan? Ada yang menahannya. Menahannya siapa? Menahan kedurhakaan yang telah mulai bekerja. Jadi saudara-saudara, konteks dalam ayat ini adalah kejahatan dari si pendurhaka. Kita tahu si pendurhaka itu adalah antikristus. Nah, saudara-saudara, memang sekarang ini belum sungguh-sungguh nyata, tetapi saudara, kerjanya itu sudah ada. Pekerjaan si jahat itu sudah ada, si pendurhaka itu sudah ada. Tapi memang belum sungguh-sungguh nampak, saudara-saudara. Dikatakan tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini memang kita sering diperhadapkan pada kejahatan-kejahatan. Kejahatan moral, kejahatan sosial, ya, kejahatan-kejahatan yang bisa mengancam kepada perkembangan, pertumbuhan, pelayanan gereja juga, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kejahatan-kejahatan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara-saudara, itu belum seberapa. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah mulai menderita, itu penderitaan yang kita alami belum penderitaan yang sehebat yang akan dialami kelak ketika si pendurhaka itu betul-betul menyatakan dirinya. Kita menderita tapi belum secara sungguh-sungguh menderita seperti yang kelak akan dihadapi pada masa kesusahan besar itu. Kita sekarang ini dalam kondisi yang sulit tapi belum sungguh-sungguh sesulit kala nanti si pendurhaka itu betul-betul menyatakan dirinya. Kita menghadapi beban yang begitu berat, tapi belum sungguh-sungguh seberat apa yang kelak akan dihadapi pada waktu si pendurhaka itu menyatakan dirinya. Sekarang ini si pendurhaka memang sudah bekerja. Atmosfer kita ini sedang dikuasai oleh penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, saudara-saudara,
yang setiap kali bisa melepaskan panah apinya, mengintimidasi, mempengaruhi, bahkan tidak jarang juga merasuk banyak pribadi-pribadi orang yang dipakai menjadi alat-alat kejahatan. Tapi itu belum, saudara-saudara, belum sehebat kejahatan yang kelak ketika si pendurhaka itu menyatakan diri. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun tantangan yang sedang kita hadapi, kesulitan yang sedang kita alami, ya, masalah yang sedang kita hadapi, saudara-saudara, kita masih harus bersyukur. Kenapa? Karena masih ada pribadi yang menahan dari semua bentuk kejahatan di dunia ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah pribadi yang menahan itu? Memang pada umumnya kita tahu karena kita masih punya hati nurani. Atau karena ini mungkin ada siang matahari. Tapi saudara jangan lupa, sekarang ini kejahatan sudah pada tahap tidak saja siang, tidak saja malam, siang pun juga kejahatan merebak di mana-mana, saudara-saudara. Kita masih punya pemerintahan yang untuk menindak kejahatan, ada aparat yang bertugas juga untuk menindak kejahatan, mungkin polisi. Tapi saudara-saudara, yang disebut dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6-8 ini bukan pemerintah, bukan polisi, bukan kehadiran orang-orang baik, bukan, saudara-saudara. Yang menahan kejahatan yang sedang dikerjakan oleh si pendurhaka itu adalah pribadi yang menurut banyak penafsir itu tidak lain, tidak bukan, adalah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kuasa yang menahan yang disebut di situ menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Dan pada waktu nanti Roh Kudus itu diangkat dari bumi ini, saudara-saudara, nah barulah pada waktu itu kejahatan akan merajalela. Orang yang jahat akan semakin jahat, dan si pendurhaka itu berkuasa penuh untuk melakukan berbagai kejahatan di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan kesusahan besar, saudara-saudara. Ya, masa tribulasi, kesusahan besar. Dan itu terjadi ketika Roh Kudus tentu bersama dengan gereja diangkat dari muka bumi ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur. Karena sampai hari ini Roh Kudus itu tetap setia menyertai kita. Amin. Roh Kudus itu setia menolong kita. Tidak saja bekerja di dalam diri jemaat, tidak saja dia bekerja di dalam diri pengurus majelis ataupun juga tim pengembalaan, tetapi dia juga bekerja di seluruh dunia untuk menahan segala bentuk kejahatan. Saudara, selama Roh Kudus itu ada di muka bumi ini, dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Amin. Tapi suatu saat nanti Roh Kudus juga akan meninggalkan dunia ini. Dan saya berdoa kita sebagai gereja juga bersama-sama mengalami yang disebut dengan rapture, pengangkatan gereja. Lepas dari paham orang, ya, saudara-saudara, rapture terjadi pada pre-trib, ya. Pre-trib itu berarti sebelum tribulasi gereja sudah diangkat. Ada orang yang post-trib, ya. Orang jadi gereja masuk ke dalam kesusahan besar pada penganiayaan antikris. Ya itu silakan. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menjalani hidup kita dengan penuh keyakinan, ada Roh Kudus yang selalu menolong kita,
memberikan bantuan kepada kita. Ada Roh Kudus yang selalu memimpin langkah-langkah kehidupan kita, dan kita menurut apa yang menjadi pimpinan Roh, saudara-saudara. Niscaya kita tidak akan masuk ke dalam kesusahan besar itu. Karena sebelum kesusahan besar, sebelum tribulasi terjadi, saudara dan saya sudah diangkat oleh Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan. Selagi Tuhan mengaruniakan Roh-Nya, Roh Kudus itu bagi gerejanya, bagi saudara, bagi saya, dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, selagi kita menggunakan kesempatan dengan baik untuk mengalir bersama dengan Dia, menyelesaikan tugas-tugas pelayanan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, niscaya saudara akan bersama-sama Roh Kudus diangkat dari bumi ini. Kita tidak perlu menghadapi tribulasi. Amin. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh menunjukkan orang yang respon terhadap pekerjaan Roh Kudus, kita menjadi orang yang keras kepala, tidak peduli, apatis terhadap tuntunan Roh Kudus, dan saudara, kita tetap saja berjalan menurut jalan kita sendiri. Kita tetap saja menurut apa yang menjadi kata ego kita sendiri. Saudara-saudara, tidak jarang kita lalu menjadi tersesat seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Dan bukan mustahil kalau kita apatis terhadap pekerjaan Roh Kudus bagi kita akan tertinggal kalau gereja itu diangkat. Bukan menakut-nakuti, tapi saudara-saudara, karena itu selagi Tuhan mengizinkan Roh Kudus itu ada di dunia ini bersama-sama dengan gereja, mari kita bangkit, mari kita bekerja dan tidak menyia-nyiakan selagi hari masih siang itu. Mari kita bekerja ekstra untuk melayani Tuhan. Saya percaya untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Untuk itulah ketika Tuhan berkata lebih berguna kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak akan turun. Dan ternyata kepergian Tuhan Yesus, Dia tidak meninggalkan kita, karena Dia utus Roh Kudus. Dia yang menolong kita. Terima dengan penuh ucapan syukur, beri tempat luas di hati kita, biar Roh Kudus itu bekerja dari pribadi kita, keluarga, gereja, dimanapun kita berada, mengalir bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan hanya mau supaya kita peka terhadap pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kalau masing-masing kita memberi diri untuk peka terhadap pimpinan tuntunan Roh Kudus, kita akan sampai pada tujuan Allah memanggil kita, mempercayakan pekerjaannya, melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus, Dia ada di dalam